Terima kasih. Selanjutnya fraksi PKS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya akan membacakan pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Semarang atas penyampaian rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Semarang periode 2025-2029. Yang kami hormati Ibu Wali Kota Semarang dan Wakil Wali Kota Semarang, yang kami hormati Ketua dan Pimpinan DPRD Kota Semarang, rekan-rekan anggota DPRD, Sekda, staf ahli, dan segenap jajaran perangkat daerah Kota Semarang, serta rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh karunia-Nya kepada kita, warga Kota Semarang, dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan dalam pembangunan masyarakat yang sejahtera. Sidang paripurna yang kami hormati, setelah mencermati rancangan RPJMD 2025-2029, fraksi PKS DPRD Kota Semarang memberikan apresiasi sekaligus memberikan beberapa catatan sebagai berikut. Yang pertama, kami sangat mengapresiasi bahwa visi RPJMD kali ini sudah cukup relevan atau linier dengan visi RPJPD yang telah kita miliki 2025-2045. Visi 2025-2029 yang ada dalam RPJMD dinilai cukup komprehensif dengan tantangan serta potensi kita. Kota Semarang menunjukkan tren penurunan persentase penduduk miskin yang positif ya, artinya berkurang. Namun jika dibandingkan dengan Kota Bandung dan Kota Surabaya, ternyata angka penurunannya kita masih lebih rendah dibandingkan kedua kota tersebut. Sehingga perlu dirumuskan bagaimana dalam 5 tahun ke depan Kota Semarang mengejar ketertinggalan penurunan angka kemiskinan dibandingkan kota-kota lain yang setara. Yang ketiga, fraksi PKS mengapresiasi perhatian terhadap ruang terbuka hijau yang dicapai oleh Kota Semarang. Namun demikian, ruang terbuka hijau yang diamanahkan undang-undang mencapai 30% sampai pada tahun ini Kota Semarang belum dapat mencapainya. Serta adanya penurunan indeks kualitas lingkungan. Oleh karena itu, rencana untuk pencapaian 30% ruang terbuka hijau serta peningkatan indeks kualitas lingkungan perlu dibuat roadmap yang cukup spesifik dan terukur dalam RPJMD 5 tahun ke depan. Yang keempat, kami mendukung upaya pengelolaan drainase. Namun demikian, kita masih menemui di hampir semua wilayah Kota Semarang bahwa pembuangan limbah domestik masih bersatu dengan drainase yang ada di Kota Semarang ya. Dan kita telah memiliki master plan drainase bagaimana supaya ini bisa terintegrasi dalam pencapaian pembangunan drainase dalam RPJMD. Yang kelima, daya dukung air Semarang masih defisit sampai tahun 2029 dan ketersediaan air permukaan diperkirakan akan terus menurun.
bagaimana Pemkot atau RPJMD nanti akan mengakomodasi perhitungan optimalisasi IPA Kudu dan Waduk Jatibarang, serta mengembangkan jaringan perpipaan PDAM untuk memenuhi 100% kebutuhan air bersih seluruh masyarakat Kota Semarang. Yang keenam, pengelolaan sampah Kota Semarang masih punya banyak PR. Ada 16,51% sampah yang telah terkelola sampai tahun 2022 dan target 37,25% pada tahun 2024. Padahal TPA Jatibarang kita sudah tahu bahwa sudah mengalami overload ya. Maka bagaimana rencana pemerintah kota untuk mengatasi darurat sampah ini? Langkah-langkah konkret, roadmap yang spesifik dan terukur perlu dicantumkan di dalam RPJMD 5 tahun. Yang ketujuh, peningkatan pelayanan BRT atau Trans Semarang agar bisa mengurangi volume kendaraan pribadi. Bagaimana BRT ini bisa kita andalkan untuk mengurangi kemacetan serta mengurangi emisi karbon secara signifikan. Yang kedelapan, pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat yang akan direncanakan di Banjardowo gitu. Banyak limbah domestik yang masih dibuang ke sungai atau ke drainase. Harapannya SPAL DT yang akan dibangun ini betul-betul bisa optimal, memberikan cakupan layanan yang cukup layak, cukup luas dan menjamin sanitasi layak bagi masyarakat Kota Semarang. Yang kesembilan, mengingat rasio kewirausahaan Kota Semarang yang masih rendah, 3,34%, langkah-langkah inovatif yang akan dilakukan perlu didorong, yaitu untuk meningkatkan minat kewirausahaan dan kapasitas UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Yang ke-10, dengan masih adanya kasus stunting yang cukup tinggi, 15,7% pada 2024, upaya terintegrasi dan lintas sektor harus diperkuat untuk mencapai target penurunan stunting yang signifikan dan mendukung kualitas tumbuh kembang anak-anak di Kota Semarang. Yang ke-11, apa program prioritas untuk meningkatkan harapan lama sekolah agar 100% anak menyelesaikan pendidikan minimal 13 tahun? Hal ini perlu dijawab di dalam RPJMD. Yang ke-12, mengingat nilai ekspor yang masih fluktuatif dan kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, bagaimana pemerintah Kota Semarang akan menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan rasio pajak daerah terhadap PDRB secara berkelanjutan. Yang ke-13, kami berharap pemerintah Kota Semarang dapat mempertahankan dan melanjutkan prestasi-prestasi yang telah diraih sebelumnya sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Semarang harus fokus pada pengembangan dan peningkatan pembangunan di semua bidang dengan program unggulan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan. Fraksi PKS mengingatkan pentingnya membangun kota yang tangguh terhadap bencana dan dampak perubahan iklim. Untuk itu, kami mendorong agar perencanaan pembangunan memperhatikan daya dukung lingkungan, mitigasi banjir dan rob, serta pengembangan ruang terbuka hijau yang merata di seluruh wilayah Kota Semarang. Kami berharap masing-masing komisi dapat memberikan masukan sesuai dengan bidang mitra untuk memperkuat implementasi RPJMD ini. Sidang paripurna yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi PKS tentang RPJMD Kota Semarang periode 2025-2029. Fraksi PKS berharap agar RPJMD ini dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan pembangunan daerah, dan tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial. Kami akan terus mendukung langkah-langkah yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kota Semarang. Demikian sudah kami bacakan secara keseluruhan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Semarang
Haji Joko Widodo SAK Wakil Ketua dan Ali Umardani sebagai Sekretaris, keduanya telah ditandatangani. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.